Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat dan salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung pada malam hari ini di mata kuliah videografi. Pada pertemuan ini sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Ya, materi yang kita berikan pada pertemuan ini yaitu shot size dan komposisi pengambilan gambar untuk pengambilan gambar pada videografi. Jadi sebagai pendahuluan sudah ada tugas yang saya berikan untuk menonton film dan menemukan berbagai macam shot-shot yang ada di situ serta adanya motivasi apa yang dilakukan pada filmmaker tersebut yang kemudian dideskripsikan. Ya, ada 10 shot. Informasi yang saya berikan itu sebaiknya memang shotnya berbeda-beda, shot yang menarik dan ada motivasi seperti apa yang kemudian dijelaskan. Dan yang kedua, di situ kalian kan sudah pernah mempelajari mata kuliah fotografi ya. Fotografi di situ ada shot size. Cuma bedanya hanya pada pengembangan gambar bergerak dari still image ke moving picture. Jadi dari gambar diam ke gambar yang bergerak. Jadi intinya kurang lebih sama, cuma bedanya di videografi ada istilah pergerakan kamera. Nanti itu di pertemuan selanjutnya. Nanti ya saya memberikan kesempatan untuk mencari referensi sebagai bahan pembelajaran karena nanti kalian juga akan membuat video bisa menggunakan motivasi pengambilan gambar pada referensi yang telah disaksikan. Jadi kita akan mencoba melihat seperti apa tugas yang telah dikerjakan. Ya, nanti ada beberapa sampel yang akan kita tampilkan sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua. Kita bisa menanggapi, review hasil tugas yang telah dikerjakan. Jadi saya juga telah menyiapkan link Google Drive yang telah saya buka. Nanti akan memilih beberapa sampel untuk kita apresiasi bersama. Saat ini kita telah ada beberapa mahasiswa ya dari 3 kelas, ada kelas 1, 2, dan 3. Ya, ada informasi dari Hafiz dari waktu Indonesia Barat ya, baru bergabung, baru selesai isya ya, alhamdulillah. Ya, memang ada perbedaan waktu, di Makassar lebih cepat 1 jam dibanding Indonesia Barat. Ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa saya berusaha juga bisa bekerja sama dengan Ananda semua di dalam mata kuliah ini karena ada juga kegiatan pada hari esok. Kami juga sementara melaksanakan studi seperti dengan Ananda semua lakukan. Ya, jadi kita ambil waktu malam ini untuk bisa, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, bertukar pikiran. Intinya sebenarnya kita mau sharing, kita mau bertukar pikiran dengan seperti apa teknik-teknik dalam pengambilan gambar pada videografi. Ya, sebagai pengantar awal, coba saya akan tampilkan materi shot size, ya, shot size yang ya di tab ya sementara. Udah. Ya, tolong disampaikan apakah
Apa PowerPoint telah tampil ya? Sudah, Pak. Oh, iya, Pak. Ya. Oh ya, oke. Baik, untuk ukuran pengambilan gambar itu istilahnya shot size, ya. Ada beberapa macam ukuran pengambilan gambar. Bentar ya, ini slide-nya. Sudah full layar ya, full screen. Pengambilan gambar yang menunjukkan suasana tempat kejadian yang jauh sekali ya, itu dikenal dengan istilah extreme long shoot. Ya, kalau kita menonton film, biasanya shot ini digunakan di shot awal, shot pembuka. Ini biasa menunjukkan ada dari kejauhan terlihat ada aktor atau ada aktivitas yang menunjukkan ada kegiatan di suatu tempat. Biasanya kayak ada film-film di awal atau nampak dari jauh, pemandangan jauh, itu untuk menunjukkan bagaimana letak geografis tempat tersebut, bagaimana keadaan tersebut. Ya, ini biasanya istilahnya established shot, ya, digunakan sebagai shot pembuka. Itu komposisinya extreme long shoot, ya, secara luas sekali. Nah, ini juga macam-macam ya, ada yang secara seperti ini, ada pun juga angle-nya itu dari atas ke bawah juga ada yang menggunakan drone, ya, bird eye view atau menggunakan aerial shot. Aerial shot itu pengambilan gambar dari udara, ya. Sekarang sudah mudah para filmmaker bisa mengambil gambar dari ketinggian yang seperti dari pesawat, ya, seolah-olah seperti pesawat, dari helikopter. Dulunya menggunakan helikopter, sekarang dengan adanya drone ini bisa menjadi lebih leluasa para videografer untuk mengambil gambar dari atas. Oke, selanjutnya. Kalau di slide-nya apakah ada Google Meet yang mengganggu enggak ya? Di slide yang dilihat. Ada enggak jendela Google Meet yang mengganggu pandangan? Tidak. Oh ya, oke. Oke, selanjutnya yang ya ini yang lebih dekat lagi ya, very long shoot, pengambilan gambar yang menunjukkan aktivitas seseorang atau kelompok, ya. Ini yang menunjukkan dari kaki sampai kepala, ya, tapi masih lebih luas lagi, bukan juga full shoot, ya, very long shoot. Itu artinya di mana keberadaan orang tersebut bisa terlihat. Nah, ini salah satu film pendek yang pernah kami buat di kampus FSD, ya. Ada aktivitas mahasiswa yang sedang berjalan di koridor kampus, itu nampak di mana dia berjalan, kemudian kemana arahnya, ya, dan ada beberapa orang bisa juga dilihat, ya. Ada group shot. Selanjutnya, ini lebih dekat lagi, ini dari ujung kepala. Jadi istilahnya full shot atau long shoot. Nama lainnya itu full shot, dari pengambilan gambar dari ujung kaki sampai dengan kepala. Ya. Nah, sebenarnya ini sekarang ya bisa kita sampaikan kalau di pengambilan gambar video dengan komposisi seperti ini bisa dilakukan dengan mengikuti objek tersebut, ya, istilahnya pen kanan atau track yang kalau dilakukan dengan pergerakan kamera. Tapi kalau still saja ya biarkan objek masuk ataupun keluar dari frame. Ya, ini pengambilan gambar dari ujung kaki hingga kepala. Kemudian medium long shoot. Ya, ini dari lutut. Jadi ini gambarnya dari lutut sampai dengan kepala. Nama lainnya itu knee shoot. Ya.
atau MLS, medium long shoot. Ya. Selanjutnya medium shoot, namanya juga mediumnya setengah sama dengan ukuran baju M. Ini kalau gambar juga ada medium, yang medium ya, tengahnya namanya juga sama dengan ujian tengah semester, yaitu mid semester, medium juga ya, tengah-tengah. Medium shoot ini dari perut sampai dengan kepala. Saya pikir ini mudah saja mengartikan medium shoot itu dari perut sampai kepala. Jadi biasanya digunakan juga mungkin ada reportase atau laporan ya, menunjukkan ada reporter yang melaporkan dari tempat kejadian, biasa juga menggunakan medium shoot biar ada aktivitas di belakangnya masih terlihat. Ya, namun juga reporter juga ada yang dari dada sampai kepala ya, mungkin next seperti ini. Ya, medium close up. Ya, ini pengambilan gambar dari dada sampai dengan kepala. Pengambilan gambar ini banyak dilakukan pada dialog maupun wawancara. Selanjutnya ada close up. Close up ini dari leher sampai dengan kepala. Ya, close up. Bagaimana Ega, sudah mengerti mungkin ya? Bertanya seperti apa, ada contoh frame. Ya, makan permen kah? Ada ada juga yang dekat, ya, tidak bagi-bagi ya. Ada juga yang dari yang lebih dekat. Ya, tadi sempat delay ya. Sekarang sudah bagus kah? Tadi nampaknya saya terputus. Masih dengar suara saya? Iya, Pak. Ya, tadi sempat logout sendiri. Ya, ini big close up. Saya pikir jelas ya. Selanjutnya extreme close up. Kalau extreme close up itu kita fokus pada salah satu bagian tubuh ya, bisa mata saja, hidung saja, telinga saja. Biasanya ini shot-shot yang membuat orang penasaran. Bisa juga di awal film ada mulut dulu, mulutnya saja diambil, seperti misalnya lagi makan permen karet atau apa ya, itu di shot mulutnya, atau kayak orang close up telinga, lagi pasang headset di telinganya. Ya, bisa seperti itu, atau mata saja seperti mengamati gerak-gerik ya. Ini juga bisa menunjukkan ke benda, misalnya ada gembok atau ada jari tangan, bibirnya. Ini fokus pada bagian-bagian close up. Sebenarnya bisa dibahasakan juga close up kalau benda, tapi kalau ke orang itu extreme close up. Misalnya ada tangannya yang memasukkan jari ke kantong belakang celana misalnya ya, di saku celana, atau ada tangan yang sedang menarik sesuatu tapi hanya jari-jarinya saja yang keambil. Extreme close up. Nah, ada juga yang menarik kalau kita ambil film ya, video, ada pengambilan gambar istilah OSS ya. Ini over shoulder shot. Jadi pengambilan gambar dari balik bahu orang, dari balik bahu pemain. Nah, ini yang menarik ya, karena ada istilahnya reverse. Ini bisa dibalik ya. Misalnya kalau sudah pemeran dari sudut pandang laki-laki atau di lawan bicaranya, itu juga contoh di sini ada sudut pandang laki-lakinya, setelah itu sudut pandang yang perempuannya lagi. Ya, kayak gitu. Ada juga pengambilan gambar yang 2 orang, 2 shot ya, pengambilan gambar dari 2 orang. Biasanya juga digunakan untuk percakapan, menunjukkan ke ini dari depan. Nah, tadi yang 2 orang itu kan dari belakang bahunya. Nah, ini dari frontal atau dari depan. Nah, sebenarnya kenapa saya berikan arahan untuk mencari referensi dari film-film itu karena filmmaker itu istilahnya ada DOP, Director of Photography, di situ punya
bagian untuk menentukan seperti apa frame yang akan dibuat, seperti apa frame yang akan diciptakan lewat film tersebut. Ya. Posisi. Oke. Nah, ada juga yang group shot. Group shot ini pengambilan gambar pada sekelompok orang. Ini tadi ada 2 orang, tapi ada yang lebih banyak lagi, atau bahkan yang lebih besar lagi, yang kolosal. Istilah kolosal itu yang banyak orang, ya, melibatkan banyak orang. Namun dalamnya tentu ada pemeran utamanya, atau pengambilan gambar kelompok yang sangat banyak, ya. Ya, sudah itu kurang lebih gambarannya, ya. Mungkin saya akan mencoba menampilkan film pendeknya, mungkin sekitar durasi 2 menit saja film pendek ini seperti apa, ya. Nantikan dulu. Saya coba lihat dulu di YouTube-nya seperti apa film pendeknya. Ya, ada. Ya, ini akan membagikan videonya, ya. Video ya, ini ada. Ya, saya akan share tab-nya dulu. Ini lupa share audio. Sudah tampil, ya? Oke, mau kita play. Jadi itu tugasnya tolong diselesaikan karena nanti bisa diupload melalui Google Form yang saya sediakan lewat kirim lewat WhatsApp grup, ya. Mungkin kalau ada pertanyaan tolong diinfokan di grup, ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sering muncul anak-anak ya, karena sering Ardan main laptop, nontonnya video anak-anaknya. Ini sebentar kita coba saksikan ke laptopnya. Ya, oke. Nampaknya agak susah di setting ini lari-lari ya. Mungkin saya coba tampilkan seperti apa sampel dari tugas yang telah dikerjakan. Size. Sudah ada 30 orang yang mengerjakan tugas. Jadi sampai besok itu ya. Ini besok coba tampilkan. Sudah kelihatan, Bang ya? Sudah kelihatan? Ya, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya, ini kan mencari 10 shot ya. Ya. Nah, mungkin yang mengerjakan tugas bisa menjelaskan sedikit dulu. Lebih bagus karena ada orangnya. Iya, Pak. Bisa menampilkan orangnya. Ya, oke. Ini Swipe ya, dia bisa berbahasa Thailand, mungkin sampai pakai bahasa Thailand. Iya, Pak. Kamu bisa bahasa Thailand kan? Dari waktu di Polimedia masih suka belajar itu ya? Iya, Thailand Pak. ini ya? Coba Iya, Pak. perkenalkan nama saja dulu, mau dengar aja sih. Oh, Ya, biar teman-teman dengar ya. Biar seru ininya pertemuan kita. oke. Ya. สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะครับผมก่อนแนะนำตัวเองผมชื่อชิปส์นะครับที่จังหวัดมักกะสันนะครับผมเป็นสุเดียงนะครับตอนนี้ผมนักเรียนกับ Universitas Negeri Makassar มหาวิทยาลัยนะครับขอบคุณมากนะครับ Oke, apa artinya tadi itu? Universitas Negeri Makassarnya. Ya, yang pertama tadi tuh saya bilang sawadikap itu kayak salamnya, terus saya bilang nama saya Chips, terus saya dari Makassar, alamatnya di Sudiang, saya sekarang jadi mahasiswa di Universitas Negeri Makassar. Terus terima kasih, gitu Pak. Oh ya, berarti Cibo ini harusnya kalau di angkatan di sana 18 ya? Angkatan 2018 ya? Iya kayak Polimedia kemarin. Polimedia 18 ya? Oh, Polimedia kemarin 17, Pak. Oh, 17. Oh iya. Berarti di sini kan yang ditemani bergabung ini angkatan 19. Iya, Pak. Ya. Ya, oke, pakai bahasa Bugis Makassar aja ya, logatnya biar disampaikan apa inti ceritanya, mungkin biar kita tertarik nanti mencari yang intinya. Iya, Pak. Apa inti ceritanya ini, sinopsisnya? Ini judul filmnya itu yang tulisan Thailand itu bacanya Nitan Pandau. Jadi itu kalau dalam bahasa Indonesia kisah 1000 bintang. Ini film yang bergenre romantis dengan drama yang menceritakan tentang seorang relawan guru yang meninggal, tapi raganya itu pindah ke salah satu orang. Ini kalau dibaca itu yang namanya Tian. Nah, yang meninggal ini mendonorkan jantungnya ke Tian, seorang laki-laki yang
yang suka foya-foya gitu. Terus karena mau membalas kebaikan si Torvan, dia harus jadi relawan dan pergi ke suatu desa terpencil namanya Desa Tapandau. Iya. Jadi berakhir dengan happy atau bagaimana ya? Sad ending Pak, karena harus pergi ini ke luar negeri Krutian. Iya. Ya, oke. Terima kasih atas bantuannya untuk menjelaskan. Ya, coba kita lihat. Nah, ini ada shot-shotnya ya. Ini angle-nya, shot set sudah betul ya, extreme close up karena tangan. Ya, di situ dengan sudut. Kalau sudutnya high angle dari atas ke bawah ya. Nah, ini deskripsi memberi makan ya cocoknya. Saya memberikan kesempatan untuk menjelaskan biar kalian bisa melatih untuk bagaimana menjelaskan sesuatu, mendeskripsikan dengan kalimat-kalimat yang baku namun jelas ya, singkat dan jelas dipahami ya. Lagi di close up ya, di close up dari dagu sampai dahi ya, bisa ya sudah dikategorikan semacam ini ya. Jadi yang semacam ini bisa orang di videografi bisa istilahnya selective focus. Jadi mungkin di orang di belakang itu fokus, nanti gantian yang ke foreground atau latar depan itu yang akan menjadi fokus. Nah, ini close up dari leher sampai kepala itu ya. Medium close up dari dada sampai kepala ya. Nah, itu ya hal sepertinya. Ini juga medium long shot dari lutut sampai kepala. Ya, ada long shoot ya. Ya. Kalau film begini ya segar-segar juga orangnya ya. The very long shoot. Ya, extreme long shoot ya sudah benar ya. Ada two shot ya, dua orang ya. Ada over ya, sama tadi ya referensinya dari balik pundak, over shoulder shot. Ya. Oke, sudah ada 10 shot. Oke, baik. Saya mencari lagi, ya mungkin 2 lagi ya sebagai sampel. Atau ada request mau dibukakan punyanya, mungkin tertarik untuk kita tanggapi seperti apa ini. Ya, ada lagi seperti ini. Ya, sambil ini ya, bisa diarsipkan dokumentasi kehadirannya, nanti ada absen, melampirkan kembali bukti hadir. Silakan sambil lihat, sambil bisa dilihat ya. Saya share dulu. Stop. Dari Yusnita Agnia, ada hadir Yusnita? Yusnita Agnia ada ya? Ada, Pak. Oh, ada. Sinopsisnya. Ya, oke. Yusnita bisa menyampaikan apa sinopsisnya dari tugasnya ini. Ya, menarik juga ya, saya lihat ya, dari segi coloringnya. Silakan Yusnita. Yang mana ini, Pak? Karena banyak film saya kasih masuk di ini. Ya, coba dari gambar pertama, coba. Oh, yang Alice in Borderland. Ya. Alice. Ini Pak, ceritanya Alice in Borderland itu ceritanya tentang Arisu yang suka main game, terus dia keluar panggil teman-temannya.
Bisa ditampilkan videonya kah? Ini biar Yang on mana? cam, kita on cam juga. Tunggu dulu Pak. Atau lagi pakai jilbab dulu ya? Sambil saya scrolling. Wide shot, shot yang luas. Ya mungkin ini bisa dilengkapi apa ya, wide shotnya itu apa shotnya, apa kategori jenis suksesnya apa wide shot. Halo Pak. Ya, ada film Japan series 01, kemudian ini, ya film lainnya ada Ali. Oh ini kayak zombie ya? Iya Pak. Dari Lock and Key ya. Saya pikir menarik juga ya desainnya ya, desain dibuat semacam majalah. Oke, silakan Yusnita dari film yang pertama dulu. Yang Alice in Borderland Pak. Iya, ini film dari Jepang ya? Iya. Ya, coba. Ini Pak tentang cowok yang dia ini pandai bermain game. Terus pas dia keluar sama temannya 3 orang, dia ini sembunyi dalam kamar mandi karena di tengah-tengah jalanan Tokyo itu dia buat keributan, jadi dia sembunyi dalam kamar mandi. Terus pas dia keluar dari kamar mandi sama temannya, tiba-tiba jalanan di Tokyo ini kosong semua, baru jalan semua orang dalamnya kota. Terus pas malamnya ada game yang dibuat sama orang, tapi agak lupa makanya alurnya Pak, karena lama Kak sudah nonton ini. Oh ya, enggak apa-apa ya. Oke, mungkin lebih ke shotnya saja. Ini shot apa namanya? White shoot Pak. White shoot itu kan gambar luas ya, tapi ukurannya apa? White long shoot. Mungkin lebih cocok ya, very long shoot ini, very long shoot. Ya, kita kategorikan very long shoot. Kalau lebih jauh lagi dari ini, itu extreme long shoot. Ya, saya pikir memang kalau di film itu ada karakter, makanya mereka menggunakan color grading ya untuk membangun suasananya seperti apa. Ini warnanya ya ada unsur hijau-hijaunya juga di gradingnya. Oke, selanjutnya ini apa shot? Medium shot. Sebenarnya ini hampir ke arah medium long shoot ini, karena hampir lutut ya. Itu dari lutut sampai kepala itu medium long shoot ya. Tapi kalian perlu menjadikan ini referensi yang baik ya, karena dari segi angle-nya, pengambilan gambarnya itu sangat bagus gambarnya ini. Framingnya seberapa. Nah, ini yang nanti kita gunakan kalau membuat karya-karya videografinya, ya buatlah semacam ini komposisinya. Ini juga, ini apa ini? Shot apa namanya? Wide shot lagi ditulis ya. Ini masuk ke very long shoot lagi, very long shoot. Ya, kalau semua wide shot itu belum spesifik. Ya, emang gambar luas. Kalau secara teknis ini menggunakan lensa wide juga untuk ambil gambarnya, kan lensa fix. Ya. Nah, ini juga group shoot. Ya, ya memang sih ada over the shoulder. Yusnita melihat materi dari mana untuk menentukan suksesnya ini? Kan ada saya kirim itu video ya, tutorial. Ya? Iya. Ini tugasnya ya? Pak. Selesai mak kerja kan iya. Sudah Kak lihat jurnal di Google. Sudah selesai bisa kerja nih tugas, baru saya lihat Kak. Ada materinya kan, ya tidak apa-apa lah, nanti bisa dieksplor lagi ya. Sudah. Ya, itu. Nah, ini ada juga point of view.
ini sebenarnya nama lain juga sih. Ini masuk ke, kalau dari materi yang saya kirim, ini masuk ke apa coba? Bisa big close up juga, big close up. Karena ada tangan dan fokus ke kamera itu. Nah, ya ini medium. Kalau ini masuk ke medium close up dari dada sampai kepala. Ya, ini berguna untuk nanti kalian kalau bikin storyboard atau bikin storyline ada keterangan shot size-nya itu MCU, medium close up. Ya, ini ya hanya ditulis wetsuit ya, makanya belum spesifik ya, karena wetsuit itu ada extreme long shoot, ada very long shoot. Ya, terkadang juga yang long shoot itu bisa masuk ke wetsuit juga kalau long shoot ya. Nah, ini masuk ke oval shoulder shot tadi, oval shoulder shot. Ya, memang 2 orang, sudah benar sih 2 orang, tapi lebih spesifik ke OSS, oval shoulder shot. Ya. Sebenarnya ada ini ya, kalau orang menonton itu terkadang yang penonton itu kayak seolah-olah dia merasakan langsung ya seperti apa perasaan dari pemain. Ya. Ini ceritanya apanya ini? Ya, pacarnya, kakaknya atau apa di sini? Sahabatnya, Ji, Pak. Oh ya. Kalau temannya mungkin mau dong jadi sahabatnya ya. Ya, selanjutnya ya ini apa ditulisnya nih? White shot lagi ya? Kalau Apa jurnal nih, yang itu buka, Pak, ada namanya juga winter shoot. Kayak suasananya, Pak. Ya, suasana itu masuk ke keterangan sih. Ada sih keterangan suasana, ada musim dingin, musim panas, kayak macam gitu ya. Nah, kalau mau nanti tolong dilihat itu materi yang saya berikan, itu lebih spesifik ke shot size. Ya. Very wide shot. Ya. Ini kalau angle-nya masuk ke, ya masuk tadi very long shoot lagi sih ini. Very long shoot. Sebenarnya tidak terlalu long shoot banget sih ini ya. Kalau dia kayak masih lebih luas lagi, karena ya, dia menjadi kurang wide ya karena orangnya terasa dekat, orang-orang di sini terasa dekat. Kalau yang terlihat jauh kayak gunung-gunung atau gurunia dari jauh itu ya bisa ke very long shoot. Ya istilahnya very long shoot. Extreme long shoot. Ya. Ini ya bisa sih very long shoot juga ya. Cuma di sini kan dia pakai istilah very wide shoot. Saya sih juga punya referensi buku dari Vocal Press ya, ada Alan Wurtzel, buku luar yang saya jadikan referensi untuk membuat materi. Ya, selanjutnya ini ya ini cuma penutup ya. Nah, itu ya maksudnya kita sudah bisa melatih kemampuan kita untuk membuat gambar ya, paling tidak apa-apa kita meniru, mengikuti gambar. Bagaimana orang membuat gambar pasti beda hasilnya, karena tidak mungkin kita syuting juga di luar negeri seperti itu ya. Cuma mungkin di tempat yang berbeda tapi dengan komposisi gambar yang hampir mirip seperti itu. Baik, ini sudah slide terakhir ya. Ya, sudah terakhir. Ya, oke, satu lagi saya cari. Saya coba menemukan satu lagi. Karya dari siap-siap ya yang saya panggil namanya. Ada Nuril Anwar. Nuril Anwar, monitor ya. Oke, jadi tadi ada ya ini Nuril Anwar mengumpulkan 10 unsur. Oh, ini sudah populer juga ya, sudah film Indonesia, Filosofi Kopi. Ya, bisa disampaikan intinya apa? Belum tampil di sini, Pak. Belum tampil ya? Oh, belum ya? Coba.
Ya, silakan. Nuril. Panggilannya Nur ya? Apa panggilannya? Ya, Nur. Nuril, Pak. Nuril. Oh ya. Kalau ini saya juga dari berbagai macam film ini Pak saya masukkan. Ya. Kenapa memilih filosofi kopi? Ya, senang shotnya ini kenapa? Ya mungkin langsung situ aja ya karena beberapa film. Kenapa senang dengan shot ini? Apa yang menarik perhatiannya? Sebenarnya kalau saya ini ngambil shot-shotnya ini random sih Pak. Oh ya, untuk mendapatkan berbagai macam jenis shot. Saya nonton ya. Jadi baru saya masukkan, saya cari. Ya, oke. Kira-kira apa motivasinya? Kenapa seperti ini komposisi gambarnya, suksesnya? Kenapa dibuat seperti ini? Apa kira-kira? Untuk apa? Motivasi ya. Jadi apa alasannya? Kenapa dibuat seperti ini shotnya? Untuk apa? Mungkin motivasinya ini dibuat ekstrim seperti ini. Kan ini kan menggambarkan kopinya ini di Pak di apa sih namanya itu digambar begitu ya? Digambar, syuting kali, dilukiskan, siapa? Latte art. Tidak apa-apa ini sekalian kalian biar bisa menjelaskannya di depan teman-teman. Jadi mungkin mau dilihat detailnya. Detail, oh ya. Karena kalau dari jauh kan tidak kelihatan jelas ya. Mungkin juga bisa saja kayak menggiurkan ya, bisa menginspirasi untuk segera bikin kopi juga. Ya memang sekarang kan juga kalau di kafe-kafe memang dibentuk itu ya. Apa istilahnya itu yang dibentuk kayak bunga, kayak apa? Atau nama kita bisa ditulis namanya. Apa istilahnya yang biasa anak warkop kan biasa ditulis nama juga di situ. Di close up begitu apa kalau di shot dekat ada biasa tulisan nama atau dibentuk-bentuk ya. Oke, mungkin terlalu lama direspon ya. Ini film Gundala lagi ada. Ini shotnya apa nih? Apa jenis shotnya ini? Seperti tadi materi yang saya sampaikan, ini masuk kategori apa? Medium shot ini Pak. Ya oke, dari perut sampai kepala ya. Ini? Kalau ini medium close up. Betul ya. Wah ada jauh-jauh ini nih. Ini extreme long shot ini Pak. Oke, ya ini juga bisa extreme long shot juga ini ya. Sama. Ini juga bisa extreme long shot. Ini extreme close up. Oh iya. Ya bisa karena bisa sih masuk sih, bisa karena hanya mata dengan ya. Separuhnya big close up bisa masuk big close up atau extreme close up. Ini tadi over shoulder shot. Film Korea kayak ini, bukan? Iya Pak, Korea. Oh senang Korea juga ya? Oke, film The Great Wall. Ya. Ya, baik. Itu saja ya. Oke, begini ya. Kalian nanti sebenarnya akan membuat vlog ya sebagai UTS ya. Bisa dipikirkan memang dari sekarang. Tapi tema untuk membuat vlog nanti sifatnya individu. Temanya saya sudah pikirkan ya, yang paling tepat untuk dikerjakan adalah mungkin kalian menceritakan perjalanan hidup kalian, kenapa bisa masuk di DKV dan apa sih passionnya dan sebagainya, semacam itu ya. Mungkin sudah kenal istilah semacam ada Draw My Life ya, mungkin sudah populer di YouTube. Nah nanti tidak mesti pakai gambar-gambar, kalau memang kalian tidak kuat di gambar bisa menggunakan foto dan video yang disusun ya, untuk menjelaskan, atau kalian di depan kamera menjelaskan itu
bisa juga ditambah dengan narasi, kalian membuat narasi. Jadi perjalanan hidup kalian dari kecil mungkin sampai sekarang. Nah itu bisa kalian pikirkan memang dari sekarang, masih ada beberapa minggu ke depan untuk mengerjakan itu dikumpulkan pada saat UTS. Ya, coba ya kita di YouTube juga ada ini referensi ya Draw My Life ya. Tapi dia kebanyakan di YouTube saya lihat menggunakan gambar ya, sketsa. Banyak sih aplikasi, banyak aplikasi yang bisa digunakan. Sudah tampil ke layar kan? Ada yang tampil di layar ya? Atau belum? Sudah Pak, sudah Pak. Draw My Life-nya. Oh iya. Ini contoh ya, maksudnya kalau kalian bisa bikin seperti ini ya, enggak apa-apa bisa bikin seperti ini, tapi kalau kalian tidak kuat untuk menggambarnya, bisa menggunakan video saja semua. Indonesia. Jerome Pauline Sijabat atau lebih akrab disapa Jerome, lahir di Jakarta 2 Mei 1998 dari Bapak Marujahan Sijabat yang merupakan seorang pendeta dan Ibu Grisi Ramensa yang merupakan ibu rumah tangga. Jerome lahir sebagai anak kedua dari keluarga yang sederhana dengan kakak bernama Jehian Sijabat dan adik bernama Jesse Sijabat. Jerome lahir sewaktu Indonesia sedang mengalami krisis moneter dan di bulan Mei 1998 kerusuhan terjadi di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia. Menurut prediksi dokter kandungan, Jerome seharusnya lahir sekitar tanggal 6-8 Mei 1990. Oke, mungkin sedikit saya pause ya. Mungkin nanti kalian bisa melihat lebih banyak lagi referensi. Artinya kalau yang kebanyakan kan di YouTube itu menggunakan gambar. Kalau kalian mau menggabungkan antara gambar dan video boleh juga. Tapi kalau kalian tidak mau pakai gambar, lebih pakai video semua ya tidak apa-apa ya. Jadi kalian bisa bercerita di depan kamera dan kemudian menunjukkan bukti-bukti apa yang kalian sampaikan itu divisualkan ya. Mungkin ada rekaman pada saat kalian SMA. Saya SMA itu sebenarnya tidak suka matematika, tidak suka dengan hal-hal yang berbau eksakta. Saya lebih sering menggambar ketika guru menjelaskan misalnya seperti itu ya. Dan akhirnya saya masuklah saya di desain komunikasi visual dan ya pokoknya bagaimana perjalanan kalian, boleh dari kecil juga, dari masih TK, dari baru lahir kan, boleh kalian ceritakan, terserah bagaimana kalian bercerita lewat ya konsep dari Draw My Life itu digunakan, tapi kita by video atau bisa juga penggabungan. Jadi silakan nanti dengan kreativitas masing-masing ya. Tentu kalau untuk editingnya boleh kalian menggunakan alat editing apapun, programnya, softwarenya. Yang penting nanti hasil akhirnya ya semacam itu gambarannya, karena mungkin hal ini akan selalu saya ingatkan di setiap pertemuan untuk kalian mempersiapkan untuk bagaimana konsepnya, rancangan dalam membuat karena ini video kalian akan menjadi video sendiri ya, video yang akan berarti bagi kalian sendiri ya, hal yang menjadi mungkin kalau kalian membuat karya ini bukan hanya sebagai tugas tapi sebagai portofolio untuk menjelaskan seperti apa kalian punya passion, skillnya seperti apa, bakatnya di mana, apa kekurangan kelebihan kalian, dan apa yang bisa kalian banggakan dari apa karunia yang diberikan Tuhan atau Allah kepada kalian, dan bagaimana untuk memanfaatkan untuk mewujudkan apa yang kalian inginkan di masa depan. Mungkin seperti itu gambarannya. Oke, baik, mungkin itu saja. Adakah yang ingin menanggapi, mau bertanya? Adakah yang ingin menanggapi atau bertanya seputar tadi ya? Ya? Saya Pak. Siapa namanya? Bisa Al-Asar ya? Iya Pak. Ini tugasnya nanti durasinya berapa lama? Ya mungkin 2 jam mungkin ya, film panjang ya. Ya nanti kita bisa sepakati ya. Mungkin saya pikir terlalu singkat kalau kurang dari 5 menit. Mungkin 5 menit minimal. Boleh lebih ya. Ya kalian bercerita aja sih, bercerita, karena ya anak DKV itu kreatif ya. Mungkin nanti bisa digabungkan pakai kamera handphone, baik kamera apa, dokumentasimu waktu SMA. Pokoknya kalian bercerita lah.
Ini kekuatannya adalah kalian bisa membuat narasi dulu. Kalian buat semacam esai pendek yang menceritakan bagaimana perjalanan kalian bisa sampai ke DKV gitu. Saya pikir nanti ini akan menjadi hal yang semacam portofolio yang menarik untuk di-share ataupun ditunjukkan ke orang lain. Karena tentu kalian punya cerita yang berbeda, pengalaman berbeda, ya, punya dinamika atau suka dukanya, kenapa bisa masuk ke DKV dan semacam itu. Ya, saya pikir itu saja ya. Ada lagi? Sekarang sudah pukul 9, mungkin ada yang belum makan. Ya, atau ya. Baik. Apakah yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dengan jelas? Iya, Pak. Iya, bisa, Pak. Ya, tolong yang belum selesai bisa dilanjutkan untuk menuntaskan tugasnya ya. Saya buka linknya itu sampai besok, sampai pukul berapa saya tulis tadi? Pukul 12 ya atau pukul berapa? Saya lupa tadi. Ya, 12 siang, bukan 12 malam, nah. Jangan sampai salah kirain jam 12 malam, makanya saya kasih siang di situ. Oke. Mungkin itu saja. Yang belum capture silakan di capture Mewangme ya, silakan di capture Mewangme bukti hadirnya, karena semua sekarang kegiatan webinar kami juga begitu. Kalau saya ikut webinar harus ada bukti capture-nya baru dapat sertifikat. Jadi sama kalian juga, bukan hanya mengisi absen tetapi harus ada bukti hadir berupa mungkin capturean atau kalian berfoto di depan atau memotret dari layar, ada kalian di situ. Oke, mungkin itu saja. Silakan beristirahat, melanjutkan tugas-tugas yang belum selesai. Tetap sehat, selalu semangat selalu ya. Ya, ini adalah proses. Apa yang kalian lakukan itu adalah proses untuk mendapatkan cita-cita Anda, mewujudkan cita-cita Anda di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak. Ya, makasih juga ya. Kasih ya. Yang sudah memberi respon ada Cibo, Yusnita, tadi Ashar kan.